Maarten Paes membawa timnas Indonesia menahan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengimbangi Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam. Pada laga itu, timnas Indonesia cukup tertekan dengan serangan Australia. Tim besutan Sintayong itu sejatinya mampu menggebrak pada menit-menit awal laga, akan tetapi secara keseluruhan, Australia tampil dominan. Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik. Australia menguasai 63% possession bola, tim besutan Graham Arnold itu juga mencatatkan 5 shots on target, Jackson Irvin DKK juga memiliki 15 tendangan sudut. Akan tetapi Paes berkali-kali mampu mematahkan peluang pemain-pemain Australia. Kiper FC Dallas itu keluar sebagai man of the match. Selepas pertandingan melalui unggahan Instagram, Paes memberikan komentarnya, "Again a good point, and clean sheet, sekali lagi poin yang bagus. Dan clean sheet," tulis Paes di Instagram story-nya. "Poin yang solid dan clean sheet yang bagus melawan Australia. Sampai jumpa di bulan Oktober," tulis Paes di keterangan unggahan Instagram-nya. Setelah dari hotel usai pertandingan, Paes langsung kembali ke Amerika Serikat. Paes juga membagikan momen dirinya sudah berada di dalam pesawat. Selanjutnya pada Oktober, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan China. Timnas Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Kemudian menghadapi China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memuji penampilan gemilang Maarten Paes di bawah mistar gawang skuad Garuda. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 ini berakhir dengan skor 0-0. Timnas Indonesia dalam laga ini sebenarnya tampil bagus. Maarten Paes dan kawan-kawan bahkan sempat memimpin pertandingan dengan melakukan serangan cepat ke gawang Australia. Akan tetapi, tim berjulukan Socerus tersebut juga memberi perlawanan ke timnas Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan babak pertama berlangsung dengan cukup ketat dan jual beli serangan terus terjadi. Beberapa peluang sempat didapatkan timnas Indonesia dari Ragnar Oratmangun hingga Sandy Walsh. Gawang Maarten Paes juga sempat mendapat ancaman dari Australia, akan tetapi, penjaga gawang tim merah putih itu tampil cukup bagus, sehingga ia mampu menghalau bola dengan baik. Padahal Australia beberapa kali mendapatkan peluang tepat di depan gawang timnas Indonesia. Namun, Maarten Paes tampil luar biasa dengan menepis bola beberapa kali. Babak kedua pun tak ada banyak perubahan, justru pada babak kedua ini, timnas Indonesia terus ditekan oleh para pemain Australia. Bahkan Maarten Paes beberapa kali mendapat ancaman dari pemain Australia. Tetapi penampilan bagusnya itu membuat gawang timnas Indonesia masih tak mampu bergetar. Dengan penampilan gemilang Maarten Paes itu, gawang timnas Indonesia pun tak kebobolan. Sintayong pun memuji Maarten Paes yang tampil bagus dalam laga ini. Menurutnya, pemain Dallas FC tersebut bisa memimpin para pemain lain dengan baik, sehingga rekan-rekannya pun tenang. Maarten laga pertama dan kedua sangat baik, dan dia sebagai pemain belakang bisa memimpin tim dengan baik, ujar Sintayong kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK. Namun, ia masih memiliki catatan buat Paes agar bisa lebih baik lagi ke depan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap Paes ke depannya bisa lebih menyatu dengan para pemain karena akan memiliki waktu mengenal pemain dengan baik. Kedepannya lebih baik jika kompak satu sama lain, kata Sintayong. Paes memang tampil bagus karena dalam laga melawan Australia ini setidaknya dia melakukan 5 kali penyelamatan. Penampilan gemilang Paes itu membuatnya mendapatkan dukungan dari supporter. Setelah pertandingan berakhir, supporter pun kompak meneriakkan namanya berkali-kali. Penampilan Maarten Paes bersama timnas Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Maarten Paes menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 5 September lalu. Tepatnya yakni saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes tampil gemilang dan keluar sebagai pemain terbaik.
Salah satu penyelamatan gemilang Maarten Paes adalah dengan menahan bola hasil tendangan penalti pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri laga dengan hasil seri melawan Arab Saudi lewat skor 1-1. Maarten Paes kemudian kembali dipercaya menjaga gawang Timnas Indonesia melawan Australia. Laga ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Lagi-lagi, Maarten Paes keluar sebagai pemain terbaik dengan banyaknya penyelamatan yang dilakukan pemain berusia 26 tahun itu. Timnas Indonesia mengakhiri laga melawan Arab Saudi dengan skor 0-0. Setelah laga ini, banjir pujian diperoleh Maarten Paes. Pertama datang dari FIFA. Pujian tersebut diungkapkan melalui akun Instagram FIFA World Cup. Makin pas bareng Paes, tulis @FIFA-World-Cup. Melalui akun Instagram resminya, AFC memuji Maarten Paes yang mampu mengantarkan Timnas Indonesia tak terkalahkan di dua laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes, tulis @Afkasiancuk. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025, Persik Kediri. Persik memberikan apresiasi kepada Maarten Paes yang menjadi pemain terbaik di dua laga Timnas Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh 2 poin dari 2 laganya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Terima kasih atas perjuangannya para punggawa dan tetap berjuang karena perjalanan masih panjang. Apresiasi juga untuk sang penjaga gawang yang tampil cemerlang dan selalu menjadi player of the match Timnas Indonesia. Maarten Paes sendiri merupakan pemain asli dari Belanda namun memiliki garis keturunan dari nenek yang lahir di Pare, Kabupaten Kediri, tulis Persik Kediri. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub asal Amerika, FC Dallas. FC Dallas merupakan klub tempat bermain Maarten Paes. Dalam hal ini, FC Dallas memamerkan torehan Maarten Paes yang berhasil meraih sekali clean set dan menyabet status pemain terbaik 2 kali. Menariknya, FC Dallas menghiasi postingannya dengan bahasa Indonesia. 2 matches, 1 clean set, 2 XMOTM. Menyala abangku, tulis FC Dallas. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak frustasi melihat permainan anak-anak asuhnya saat pertandingan melawan Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 61 tahun itu kesal dengan banyaknya peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh Australia ke gawang Timnas Indonesia. Tercatat, ada 19 tembakan langsung yang dilesatkan Australia ke Timnas Indonesia. 5 diantaranya hampir saja menjebol gawang Timnas Indonesia. Berbagai macam cara juga dilakukan Australia agar bisa mencetak gol ke gawang tuan rumah. Namun upaya itu berjalan sia-sia dan Australia hanya bermain imbang 0-0 lawan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Hasil imbang itu membuat Australia belum merasakan kemenangan. Sebelumnya pada pertandingan pertama Australia kalah 0-1 saat menjamu Bahrain dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebus Super, Australia, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Tentu saja hasil ini membuat Graham Arnold sangat kecewa. Bagi saya ini adalah sebuah frustasi. Kami membuang banyak peluang dan sangat mengecewakan. Di 2 laga awal kami gagal menang, ucap Graham Arnold kepada awak media termasuk Bolasport.com pasca pertandingan. Meski begitu, Graham Arnold masih percaya dengan pasukannya, sebab masih banyak pertandingan yang akan dijalani Australia dan peluang melaju ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Masih ada 8 laga ke depan lagi, kata Graham Arnold. Graham Arnold juga memberikan pujian kepada kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. Pelatih asal Australia itu menilai Maarten Paes menjadi pahlawan Timnas Indonesia. Maarten Paes tercatat melakukan penyelamatan sebanyak 5 kali dari serangan Australia. Kiper FC Dallas itu dinobatkan sebagai man of the match usai pertandingan selesai. Ini kedua kalinya Maarten Paes dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam pertandingan. Kami menciptakan 5 peluang emas tapi kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tampil baik.
Mereka melakukan beberapa penyelamatan gemilang, tutup Graham Arnold. Klub Major League Soccer MLS FC Dallas, ikut bahagia atas performa gemilang Maarten Paes bersama timnas Indonesia. 1 poin berhasil diamankan Indonesia saat menjamu Australia pada matchday kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 tim Garuda memaksa Socerus bermain imbang 0-0. Australia menebar 5 tembakan tepat sasaran selama 90 menit permainan, sedangkan Indonesia cuma 2 buah. Meski Australia tampil ofensif, Indonesia sanggup menahan gempuran sampai akhir laga. Pertahanan Indonesia yang kokoh tak lepas dari peran Maarten Paes. Kiper kelahiran Belanda itu tampil kokoh di bawah mistar gawang skuad merah putih. Klub tempat Paes bernaung, FC Dallas, memberikan respons usai laga Indonesia versus Australia. Mereka memajang foto sang kiper bersama gawang yang ditutupi tembok. "Pov, Anda berusaha menjebol gawang timnas Indonesia," demikian bunyi unggahan FC Dallas. Performa apik Paes membuat kubu Australia frustrasi. "Ini sangat mengecewakan," kata pelatih Australia, Graham Arnold. "2 laga awal gagal menang. Sekarang ada sisa 8 laga ini. Bagi saya ini membuat frustrasi," ujar dia menambahkan. Indonesia tampil baik dalam 2 partai pertama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Armada asuhan Shin Tae-yong menghasilkan 2 poin usai menahan imbang 2 tim raksasa Asia. Langkah hebat Indonesia dimulai dengan bermain seri 1-1 melawan Arab Saudi. Selanjutnya, Indonesia meriah skor kacamata kontra Australia. Sementara itu, Australia tidak lebih beruntung dibanding Indonesia. Mereka cuma mengantongi 1 poin usai melakoni 2 pertandingan. Pada partai pertama, Australia dipecundangi Bahrain 0-1 akibat gol bunuh diri Harry Souttar. Tren negatif Australia berlanjut setelah partai terkini melawan Indonesia. Kembali bahas soal Paes, dirinya punya statistik cukup baik bersama FC Dallas pada musim 2024. Dia mencatatkan 6 clean sheet dari 32 penampilan di semua kompetisi.